Dari lantai 3 gedung BNN, this is CNS Corner. Pentingnya peran teman sebaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kali ini narasumber kita Sobat Cegah ada Bu Elfrida atau Bu Elfrida Marumbun Lumban dari penyuluh narkoba ahli muda. Ibu sehat ya Bu? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah, dilihat dari mukanya bersinar-sinar dan ready banget nih untuk interview sama kita di CNS Corner kali ini. Cerah banget ya. Cerah dong. Cerah Bu, harus cerah Bu. Kita mau ngobrol langsung aja nih sama kita manggilnya Ibu El ya. Bu El. Sebagai penyuluh narkoba nih Bu, yang Ibu kan programnya itu remaja teman sebaya ya Bu. Betul. Sebenarnya Bu, sepenting apa sih Bu permasalahan narkoba terhadap remaja nih Bu? Begini ya, pada dasarnya kan anak-anak remaja itu sudah belum memiliki potensi diri yang cukup untuk siap menerima segala sesuatu, walaupun mereka sudah mengetahui apa yang baik dan yang tidak baik untuk mereka. Jadi jika mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka belum tentu ini ya untuk masa depannya, mereka belum tahu tuh apa sih kalau aku melakukan begini, melakukan istilahnya menyalahgunakan narkoba, belum tahu ke depannya nanti dampak yang akan mereka alami seperti apa gitu. Jadi kita harus memberikan informasi kepada remaja teman sebaya betapa pentingnya mereka mengadakan komunikasi antara sesama mereka di dalam pencegahan itu sendiri. Itu sih menurut saya. Nah, tadi kan Ibu udah ngejelasin nih ya, sebenarnya anak-anak ini kan perlu informasi biar mereka tahu nih ketika mereka melakukan sesuatu tuh ada dampaknya ada. Nah, kalau Bu Els bisa jelasin nih, yang melatar belakangi nih permasalahan dan juga pelaksanaan dari program teman sebaya ini itu seperti apa sih Bu? Karena kan remaja teman sebaya itu memiliki peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional mereka. Jadi interaksi dengan teman sebaya itu membantu mereka memahami identitas diri, membangun keterampilan sosial, belajar tentang kerjasama dan kompromi, serta merasakan dukungan dari orang dalam menghadapi masalah. Jadi menurut saya sih memberikan ruang bagi remaja itu untuk bisa mendapatkan rasa diterima, serta keprihatinan yang seringkali berbeda dengan hubungan orang dewasa. Jadi harus ada saling membangun komunikasi. Jadi penting bagi mereka, misalnya nih ada masalah nih, mereka menceritakan kepada teman. Intinya istilahnya begini, kita harus pintar mencari teman yang bisa membawa kita ke dampak yang lebih positif. Jadi kan ada tuh teman anak-anak sekarang kan kurang bisa memilih ya. Misalnya begini nih, saya punya masalah cerita, udah sih lu lupain aja kita pakai ini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih perlunya kita memilih teman dalam bergaul itu penting sekali. Jadi teman itu akan menentukan kita nanti seperti apanya ke depan. Itu menurut saya. Banyak banget ya sebenarnya kayak quote-quote yang bilang emang milih teman itu penting karena sekali. Memang kita kebiasaan kita atau tumbuh kita atau proses kita tergantung teman kita ya Bu. Nah, Ayo mau nanya juga nih ke Bu El, nih kan program teman sebaya. Nah, gimana sih Bu sebenarnya langkah awal yang tepat gitu ketika salah satu teman menggunakan narkoba? Nah, apa yang harus si teman sebaya ini lakukan gitu ketika temannya tahu menggunakan narkoba itu Bu? Mungkin satu yang pertama mungkin bicara ya secara terbuka nih, gimana nih ya saya sudah make nih gitu. Karena dengan berbicara kepada orang yang tepat dengan remaja itu pasti dia gini aja nih, ayo kita ngelapor gitu loh. Jadi berani lapor dulu gitu ya dengan temannya, minimal dengan teman, baru dengan guru-guru sekolah. Nah yang kedua mungkin bisa memberikan dukungan terhadap si teman yang sudah cerita ke dia kalau dia ini udah make gitu loh. Jadi dengan menceritakan, memberi dukungan, dia akan dengan rela hati untuk melapor gitu loh. Dengan kesadaran, oh iya saya sudah salah nih make. Saya sebenarnya harus bisa lepas nih, yaitu dengan cerita dengan teman-temannya, karena memang perlu sekali dukungan dari teman kita. Nah itu yang saya bilang tadi di awal, pentingnya memilih teman yang tepat. Kalau salah saja kita cerita, nah dia udah pasti kita nggak akan dilepasnya, pasti udah sih ngapain sih lu mikir, nggak ada yang tahu masa depan kan gitu. Biasanya kalau anak remaja ya nggak mau mikir ke depannya seperti aja, ya enjoy aja untuk saat sekarang ini. Nah yang ketiga itu mungkin
mengajak mencari bantuan ya, seperti ngelapor ke guru BK dulu ya, baru boleh. Guru BK-nya bisa konseling ke yang itulah klinik-klinik atau kalau perlu ke BNN. Nah yang ketiga itu ya hindari menyalahkan mereka gitu, lu kenapa sih make, nggak usah, yang penting dia jangan kita menghakimi dia. Betul. Cerita aja dulu, kita tampung, ya udah kalau dia cerita ya udah sih yuk, kamu mau nggak berubah, mau nggak lepas istilahnya cerita. Nah kita diajak ya untuk berani melaporkan diri. Nah yang kelima yaitu menjaga pertemanan, itu yang paling penting ya. Jadi dari awal saya bilang kita tuh harus pintar mencari teman, mencari teman yang membawa keuntungan bagi kita, bukan dalam arti tanda kutip ya. Yang ya itu seperti itu, kalau kita ada masalah dia ngasihkan solusi, bukan solusi yang negatif tapi yang positif. Itu sih menurut saya. Oke, karena juga sekarang jadi pendengar yang baik ya Bu ya, itu betul. Dicari banget sama semua orang. Ketika kita cerita didengarkan dengan baik, walaupun tanpa ada solusi ya Bu ya, di setiap masalah pengen didengerin aja. Kita juga kan orang dewasa gitu ya, masalah ada tempat sharing aja, tempat sharing udah gitu loh, tanpa dia ngasih ngasih solusi juga nggak gini ya. Yang penting kayaknya kalau kita udah cerita masalah itu lega gitu, setengah beban itu selesai gitu. Itu sih menurut saya yang paling penting. Oke. Sekarang kita lanjut lagi nih ngomongin soal programnya nih Bu ya. Iya. Udah sejauh apa sih program Remaja Teman Sebaya yang udah dilaksanakan nih Bu? Sejauh ini sih kita kan bekerja sama dengan BNNK ya. Jadi ada target untuk tahun ini 1.730. Nah untuk tahun ini kita sudah 91 BNNK. Dengan target itu 10 orang, jadi udah ada sekitar 910. Nantinya ke depan kita ada target masing-masing tiap tahun. Nah itu kita kan sebagai BNN tuh nggak mungkin kerja sama sendiri ya. Kita perlu bantuan dari semua elemen masyarakat termasuk remaja. Karena remaja itu yang paling efektif menyampaikan informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Itu sih. Jadi nantinya ke depan mungkin selama ini yang kita kan memerlukan anggaran. Nanti ke depannya kita harapkan sekolah-sekolah itu secara mandiri membuat kegiatan-kegiatan seperti ini, Remaja Teman Sebaya. Gitu sih. Karena memang banyak efeknya ya Am, karena kan Bu Remaja Teman Sebaya juga kerjasama sama kita di CNS Corner ya Am, yang setiap bulannya itu pasti kita ada ngobrol sama remaja-remaja teman sebaya, dan mereka tuh memang menceritakan tentang kasus-kasus yang mereka alami, dan yang tadi Bu bilang juga tentang penyebaran informasi kepada remaja ya Am. Tapi penasaran juga nih, Ibu El kan selain mungkin penyuluh narkoba ahli muda, Ibu kan juga memiliki anak ya Bu, jadi kayak mungkin itu juga yang Ibu terapkan ke anak Ibu, maksudnya parenting itu seberapa pentingnya juga sih selain mungkin kita ke remaja, ke lingkungan, gimana antara Ibu ketika memberikan apa ya kayak pengetahuan atau kayak begini loh ke keluarga yang paling kecil seperti itu nih Bu. Ya kalau ke saya ke anak ya itu intinya komunikasi terbuka aja. Jadi misalnya begini nih, kalau saya bilang Bang, kalau ada sesuatu, misalnya kan anak-anak tuh banyak yang membuli ya. Betul. Ceritakan apa adanya tanpa rasa takut. Jadi pada dasarnya kita harus membangun komunikasi, itu yang paling penting. Kalau udah komunikasinya bagus di keluarga, semoga mudah-mudahan si keluarnya dia nggak akan terpengaruh tentang yang itu namanya yang dampak-dampak negatif tuh pertemanan. Ya itu sih. Pas keluar rumah, pasti banyak banget dikasih nasihat. Jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan pakai narkoba. Lagian ya, kamu kan udah bisa mengontrol diri sendiri, biar nggak terjerumus ke jalan yang salah. Kamu sudah bisa kontrol semua emosi buat bilang tidak ke hal-hal yang buruk. Apalagi sampai pakai narkoba. Narkoba itu sama sekali nggak keren. Yang keren tuh, kamu jadi remaja berprestasi, yang bisa membanggakan diri sendiri dan orang tua. Pokoknya, kamu harus percaya diri, karena kamu pribadi yang tangguh dan nggak gampang terpengaruh. Oke, tadi kan komunikasi dari keluarganya nih. Mungkin Bu El punya tips nih Bu, ketika aku remaja gitu, atau mungkin yang lagi nonton remaja. Aku juga remaja. Iya. Punya tips bagaimana sih ketika kita terjebak di pertemanan yang toksik nih Bu ya? Iya betul. Biar kita bisa keluar pelan-pelan tanpa menyinggung orang lain, tanpa menyinggung teman-teman gitu. Jadinya kita masih ada komunikasi yang baik nih jangka panjangnya, jadi nggak ada musuh-musuhan. Kalau menurut saya sih ini aja, kita ya punya kegiatan-kegiatan. Jadi istilahnya kalau mereka mengajak, aduh maaf ya, aku ada les ini, les itu, gitu sih. Jadi kita, ya itu kan tidak menyinggung mereka juga ya. Jadi
kalau kita sudah punya kegiatan banyak dengan alasan yang memang benar, pasti mereka nggak akan maksa. Dengan perlahan kita kan mundur, tapi tetap ya komunikasi di jalan. Tapi untuk ketemu secara tatap muka mungkin ya itu dihindari dengan kegiatan-kegiatan positif, misalnya kayak bersepeda, kayak ikut lukis, segala macam, kan banyak tuh ya kegiatan sekarang itu aja sih. Jadi alasannya bentar ya lagi eskul. Iya betul. Jadi kan kita kan nggak nyinggung perasaan dia kan. Dia juga nggak mungkin maksa ya, karena kan setiap itu kan pertemanan kan berbeda-beda ya, kegiatan sekolahnya ya nggak mungkin sama gitu loh. Oke, kita balik lagi nih soal program Remaja Teman Sebaya, Bu. Dimana kan Remaja Teman Sebaya tadi udah dijelasin juga ada 10 orang gitu ya, 10 remaja teman sebaya yang mungkin jadi perpanjang tanganan BNN untuk menyebarkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman-temannya atau lingkungannya. Nah, gimana nih Bu cara memotivasi remaja teman sebaya tersebut untuk konsisten gitu? Untuk kan biasanya anak remaja kayak udah males, iya, minggu pertama udah males gitu. Tapi kayak ternyata gue punya peran nih, ternyata punya tanggung jawab nih untuk menjadi perpanjangan tangan BNN dalam penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba nih, Bu. Yang pertama-tama mungkin ini ya, mempertahankan komunikasi secara terbuka. Itu pasti ya, secara terbuka tentang betapa pentingnya peran mereka gitu loh di dalam penyebarluasan informasi terkait penyalahgunaan narkoba. Nah, yang kedua, mengajak teman mereka tuh untuk mengikuti seminar, lokakarya untuk hal-hal yang positif dah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin bisa mengapresiasi apa yang mereka perbuat gitu loh, memberikan pujian. Nah, yang keempat juga itu mungkin bekerja sama dengan proyek-proyek pencegahan. Mungkin kita bisa ngajak kayak mungkin Rean ya. Oh iya. Bisa kan ya, lomba-lomba seperti dulu ya, lomba melukis, lomba mural gitulah, fotografi. Nah, itu mungkin bisa ke depannya kita bisa ajak lagi kembali gitu loh. Jadi dengan mengajak mereka melakukan hal-hal yang positif, jadi kegiatan untuk mereka diajak teman-teman yang kurang membangun, negatif pasti akan semakin berkurang gitu loh. Jadi ya itu, kita bisa mengajak mereka dengan program-program pencegahan yang nantinya ke depan kita harap mereka juga bisa membuat sesuatu yang membanggakan sekolahnya, mungkin kayak mengadakan pentas seni, kan itu kan semacam kegiatan positif juga tuh. Itu aja sih menurut saya. Oke deh. Atau mungkin nih yang lagi nonton nih Bu ya, yang pengen ikutan Remaja Teman Sebaya, terus mungkin nggak terlalu tahu informasi dari BNNK-nya, itu bisa gimana sih Bu gitu? Atau datang langsung ke kantor BNNK-nya gitu? Mungkin dengan mungkin bisa langsung ya, atau mereka bisa melihat di channel-channelnya BNK masing-masing kan ada tuh, bisa. Atau sementara para penyuluhnya sosialisasi mungkin bisa memberikan ini kalau mau ikut nih RTS nih, informasi kalian ya. bisa ini nih gitu, menginformasikan mungkin dari kantornya sendiri gitu loh. Itu aja sih. Dan pasti dari CNS Corner juga. Iya. Remaja Teman Sebaya. Dan Dan terakhir nih Bu, mungkin harapan Ibu terkait program Remaja Teman Sebaya ini ke depannya itu yang sudah terlaksana ini seperti apa, dan bagaimana dengan keterlanjutan dari program ini nih Bu? Saya harapannya sih memang harus terus ya, sampai kita bisa menumbuhkan RTS yang mandiri, yang tidak lagi tergantung dengan BNN gitu loh. Jadi mungkin beberapa tahun ini kita masih ada program itu. Nah, nanti ke depannya harapan kita mereka bisa berdiri sendiri tanpa terikat dengan BNN gitu loh. Jadi kita akan menumbuhkan relawan-relawan, semacam relawan untuk menyebarluaskan informasi, mengedukasi teman-teman mereka sendiri. Itu aja sih. Oke, mudah-mudahan ya. Jadi yang lagi nonton juga yang pengen tahu informasinya, pengen ikutan RTS, jangan lupa nih kamu pantengin akun sosial medianya CNS Radio atau mungkin BNNK setempat ya. Terima kasih Bu El udah dengan program Remaja Teman Sebayanya. Ada kata menutup nggak? Apa? Boleh Bu, boleh banget. Untuk remaja-remaja kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dulu nih, keluarga dan lingkungan. Itu yang paling penting. Nah, selebihnya boleh nih kita menyebarkan virus-virus positif. Mengungkapkan kalau kita menggunakan narkoba nih masa depan kita suram. Itu aja sih. Jadi jaga diri, keluarga, lingkungan. Itu aja sih pesan saya.
Jaga diri, keluarga, lingkungan. Penting ya. Terima kasih Bu El, sehat selalu. Mudah-mudahan programnya juga jalan terus dan dampaknya banyak ke seluruh Indonesia ya. Oke, kita ketemu lagi nih dengan penyuluh narkoba yang lain ya, Am. Jadi jangan lupa untuk terus dengerin dan juga tonton program CNS Corner.